Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rizka Ayum Sekawati sebagai pembawa acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak semua yang telah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan runtutan acara pada hari ini, yakni yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat ada penampilan video, yang kelima penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Desa, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada masyarakat desa yang berbahagia ini, kiranya tiada kata-kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu, melainkan puji syukur yang sedalam-dalamnya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara penyuluhan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya sebagai kepala desa di sini tentu merasa bahagia dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, utamanya dari perangkat desa yang telah mau berpartisipasi dalam acara penyuluhan ini. Semoga bermanfaat, dan kepada semua pihak yang terlibat kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga kerjasama kita membuahkan hasil yang lebih baik. Mungkin demikian sambutan yang perlu saya sampaikan. Saya selaku kepala desa berterima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan sambutannya. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yakni ada sambutan dari Ibu Bidan Desa di sini. Kepada kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Resnawati selaku bidan di desa ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa serta stafnya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu serta rekan-rekan panitia yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara penyuluhan COVID-19 ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku bidan di desa ini, saya mengucapkan selamat datang dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah datang ke acara penyuluhan COVID-19 ini. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung yang telah mengadakan acara penyuluhan COVID-19 ini. Tujuan kami mengadakan penyuluhan ini karena maraknya COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahaya dan menghindari COVID-19 tersebut. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Selamat menikmati acara ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bidan Desa. Baiklah, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih buat Rizka Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah datang menghadiri acara ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Fajri Rahmatullah dari Universitas Bakti Kencana. Dan sini saya dan teman-teman ingin memperkenalkan apa itu Corona dan COVID-19. Sebelumnya, apa Ibu Bapak sehat di sini? Jika sehat walafiat, terima kasih. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut aja ke pemateri selanjutnya, yaitu Nisa Nadila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang Corona atau COVID-19. Baik, ibu-ibu di sini sering dengarnya Corona atau COVID-19. Corona, baik. Corona ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi pada manusia. Nah, gimana penularannya? Penularannya yang pertama, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona ketika dia bersin atau batuk. Yang keduanya, memegang benda yang sudah terkontaminasi atau terkena cairan orang yang terkena virus corona ini. Kasih contoh ya biar paham. Contoh yang pertama yang kontak langsung. Nih, si A ini dia terinfeksi virus corona atau positif virus corona. Nah, si B ini temannya sehat, terus datang main. Nah, ngobrol, si A ini yang terkena virus, dia bersin, terus kena ke yang B cairannya. Nah, ini kan kontak langsung, otomatis yang B bakalan terkena atau terinfeksi virus corona. Nah, contoh yang kedua yang benda terkontaminasi atau terkena cairan yang orang yang terinfeksi virus. Misalkan si A yang tadi terinfeksi itu bersinnya tutup pakai tangan. Nah, terus dia nggak cuci tangan. Nah, otomatis kan di tangannya masih ada cairan yang bekas dia bersin, masih ada virus, bakteri dan sebagainya. Terus dia memegang pegangan jalan. Nah, terus orang-orang yang lain lewat memegang juga. Nah, itu orang yang memegang pegangan jalan itu bisa jadi akan terkena virus corona tersebut. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus ini yaitu jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada banyak kasus, coronavirus ini hanyalah flu, tetapi coronavirus ini bisa menyebabkan masalah sistem pernapasan yang lebih berat seperti pneumonia. Nah, virus ini akan menginfeksi siapa saja, tidak anak-anak, tidak orang dewasa, tidak lansia, tetapi ada beberapa orang atau kriteria yang fatal ketika terkena virus ini. Yang pertama, orang yang lanjut usia. Nah, ibu ya harus dijaga. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, orang yang mempunyai penyakit tertentu. Yang keempat, perokok. Yang kelima, orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti orang yang punya penyakit kanker. Nah, virus corona ini menular, jadi tenaga medis lebih rentan karena mereka kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona. Nah, dari itu perawat atau tim medis wajib menggunakan APD yang sangat lengkap karena mereka kontak langsung. Nah, gejalanya bagaimana? Gejala awal akan sama seperti halnya flu, batuk, flu, sakit tenggorokan, sakit kepala, terus demam ringan seperti itu. Tetapi lama kelamaan yang akan lebih jelas ada 3 gejala.
Yang pertama demam, demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Yang keduanya batuk, yang ketiganya masalah pernapasan atau sesak napas. Nah, bagaimana pencegahannya? Dengerin ya ibu-ibu supaya tidak terkena. Nah, ini pencegahannya. Yang pertama, social distancing. Maksudnya bagaimana? Kita jaga jarak, jangan berdempetan. Minimal orang dengan orang itu 1 meter. Nah, misalkan ibu belanja di pasar untuk beli makanan atau misalkan di swalayan beli buat bahan makanan, jangan berdempetan seperti ini, tetapi harus berjarak 1 meter. Nah, yang keduanya harus memakai masker. Mau sehat, mau sakit, usahakan masker itu selalu dipakai ya. Ketika kita keluar, usahakan masker itu selalu dipakai. Yang ketiganya, sering cuci tangan, memakai sabun ataupun hand sanitizer. Yang keempatnya, jaga daya tahan tubuh. Yang kelimanya, pola hidup yang sehat. Keenamnya, jangan pegang mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan. Terus selanjutnya, ketika kita bersin, usahakan memakai tisu, tutupnya memakai tisu, lalu tisunya dibuang ke sampahnya. Nah, itu pencegahannya ya. Terus lanjut pengobatannya. Sebelum pengobatannya ada nih buat yang ODP atau PDP. Pencegahan buat ODP atau PDP. Nah, ODP ini adalah orang dalam pemantauan. Kalau PDP ini pasien dalam pengawasan. Nah, salah satunya buat ODP itu dia isolasi diri selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena gejala ini ketahuannya ketika 2-14 hari. Nah, isolasi mandiri maksudnya bagaimana? Dia mengisolasi sendiri di rumah, tidak keluar rumah, apa-apa di rumah dan dilakukan secara mandiri. Nah, selanjutnya pengobatannya. Untuk pengobatannya, ketika kita sudah merasa, ketika kita isolasi sendiri dan merasa tidak merasa lebih baik atau merasa lebih buruk, maka telepon bagian kesehatan atau rumah sakit yang menerima pasien COVID-19, karena dari pihak rumah sakit akan dijemput. Jangan memaksakan pergi sendiri, itu karena itu bisa berbahaya untuk yang lainnya, karena bisa menginfeksi orang-orang sekitarnya. Nah, pengobatan ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, namun dokter memberikan obat nyeri atau obat yang lainnya, tapi sesuai dengan kebutuhan pasiennya tersebut. Baik, bagaimana Ibu paham? Paham, baik. Saya mau nanya, boleh nggak Bu? Boleh. Baik, Ibu saya mau nanya tadi untuk pencegahannya apa aja? Minimal 3 deh sebutin. Ya, terus? Ya. Ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya. Baik, benar ya Ibu. Yang lainnya, untuk langkah-langkah yang lainnya diingetin lagi. Minimal 3 yang pentingnya, tapi yang lain juga penting. Terus tadi ada tanda dan gejala, ada yang masih ingat ibu-ibu? Ada yang tahu?
Ya sok, sebutin Bu. Iya, kayak flu. Iya. Tetapi yang lebih menonjol apa, Bu? Iya, benar. Baik. Saya kira ibu-ibu di sini sudah mengerti ya. Baik, terapkan untuk pencegahannya. Jaga kesehatannya, jaga daya tahan tubuhnya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk waktunya. Saya Nisa Nandira undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu materi dari kita, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada penayangan video yang akan ditayangkan di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini saya akan mengajarkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengetahui bagaimana caranya mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya apakah ada Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang mengetahui bagaimana caranya mencuci tangan dengan baik dan benar? Nah, kalau belum, nanti saya akan ajarkan. Ibu-ibu tinggal mengikuti gerakan saya atau melihat video yang akan diputarkan. Nah, kalau begitu kita mulai saja ya Pak, Bu. Nah, bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa, nanti tinggal dipraktekkan di rumah saja ya Bu ya. Nah, kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang dan sudah hadir dan menyempatkan waktu. Kurang lebihnya saya dan teman-teman di sini mohon minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Baik, saya lanjutkan kembali kepada MC Rizka. Ayo, dipersilakan. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada moderator. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Acara demi acara telah kita lewati bersama, dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh pemateri kita semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan atau sikap dan perkataan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, karena memang di sini juga kami masih dalam proses tahapan belajar. Jadi kita memohon maaf sebesar-besarnya. Tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatannya ya Pak, Bu. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.